Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulan Srisdarli dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Pengaturan modal yang baik dapat membantu perusahaan mengembangkan bisnisnya. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Tujuan dan fungsi. Pengelolaan struktur modal bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Pengaturan modal ini memiliki fungsi-fungsi untuk perusahaan diantaranya: 1. Memaksimalkan pengembalian. Pengaturan modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan pemulihan biaya pinjaman. Kedua, mengurangi risiko finansial. Struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu, dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan. 3. Meminimalkan biaya modal. Struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian dapat membantu meminimalkan biaya modal. Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan dana. Pengaturan modal yang baik dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang tersedia. Kelima, membantu perencanaan pajak perusahaan. Bagi perusahaan yang memilih dana utang, pengaturan modal yang baik dapat membantu pengurangan pajak, manfaat, dan tabungan sehingga mengurangi biaya pinjaman. Keenam, fleksibilitas. Struktur modal yang baik dapat memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya, solvabilitas. Pengelolaan struktur yang baik dapat membantu menjaga likuiditas perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan dapat menyebabkan beban pembayaran bunga yang dapat mengurangi kas perusahaan. Terakhir, meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan saham di suatu perusahaan. Dengan begitu, dapat meningkatkan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Teori struktur modal. Terdapat beberapa teori landasan untuk melaksanakan struktur modal. Ada 5 teori yang perlu diketahui. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Pengelolaan struktur modal ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan struktur modal yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Teori trade-off. Teori ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan keuangan. Namun tetap mempertahankan sebuah asumsi symmetric information dan efisiensi pasar. Jadi pelaku usaha akan berpikir untuk menghemat pajak dan kesulitan biaya pada keuangan. Teori pecking order.
Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan memiliki urutan preferensi dalam penggunaan dana dengan skenario sebagai berikut. 1. Perusahaan memilih pandangan internal yang diperoleh dari laba hasil kegiatan perusahaan. Kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran berdasarkan perkiraan kesempatan investasi. Ketiga, adanya kebijakan konstan yang digabung dengan fluktuasi dan kesempatan berinvestasi tanpa prediksi sehingga cash flow lebih besar daripada pengeluaran investasi. Keempat, jika memerlukan pandangan eksternal, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Itulah skenario yang digunakan sebagai referensi dalam penggunaan dana pada teori pecking order. Teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya risiko perusahaan. Terakhir, teori keagenan. Teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan. Adapun faktor yang mempengaruhi struktur modal, diantaranya yang pertama, struktur aktiva. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Lalu, ada pula menurut Samsudin bahwa struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana untuk tiap-tiap komponen aktiva tetap maupun aktiva lancar. Umumnya perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modal dari modal permanen yang berarti modal sendiri, sedangkan utang adalah bersifat pelengkap. Growth opportunity, yaitu peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Namun menurut Kartini dan Arianto, growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk, serta menentukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis karena ukurannya yang besar. Sementara perusahaan kecil sulit untuk melakukan hal ini sehingga menyebabkan lebih rentan bangkrut. Profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi umumnya memiliki dana internal lebih banyak. Artinya perusahaan memiliki utang lebih rendah karena dana internal yang cukup. Hal ini dapat memengaruhi penataan modal. Risiko bisnis. Faktor ini dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternal yang akan memberikan pengaruh negatif kepada penggunaan aset atau dana perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.